Selamat pagi Bapak Ibu serta saudariku. Bagaimana kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung di penghujung minggu ini, di hari Sabtu ini kita diingatkan kembali supaya kita dapat bertemu esok hari di Bait Allah, gereja untuk memuji dan memuliakan Dia, bersekutu dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya ketika kita mengawali hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan yaitu yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia, mampu dilakukan oleh Allah kita. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan ini yang memampukan kita menyadari bahwasanya inilah yang menjadi pembeda kita dan yang mengingatkan kita untuk tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Hal yang ajaib, hal yang luar biasa, yang mujizat, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini yang membuat kita selalu melekat kepada Tuhan. Karena kita mengetahui Bapak Ibu saudara-saudariku, bagi Allah, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Maka bagaimana kehidupan kita merespon keajaiban yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mari kita ingat, mari kita uji terlebih dahulu. Hal-hal ajaib apakah yang telah Tuhan berikan kepada kita? Ketika pagi ini Bapak Ibu saudara-saudariku, saya dapat memberitakan firman ini kepada Bapak Ibu. Ini merupakan suatu keajaiban. Ketika Bapak Ibu saudara-saudariku dapat bangun dari tempat tidur dan melanjutkan kehidupan sampai saat ini juga menjadi keajaiban. Ketika kita masih dapat bernafas, kita dapat melanjutkan kehidupan, ini merupakan keajaiban dalam kehidupan kita. Ketika kita masih dapat melihat anak-anak kita bersua dengan keluarga kita, bertegur sapa dengan sesama kita, itu adalah juga keajaiban daripada Tuhan. Dan ketika kita mampu berbicara, berjalan, beraktivitas atau apa yang kita lakukan, itu keajaiban daripada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita tidak bisa menciptakan diri kita, melangkahkan satu langkah kita Bapak Ibu, jikalau itu dalam pengertian kita atau kekuatan kita. Jadi ketika kita mampu pergi ke suatu daerah ke daerah yang lain, tempat satu ke tempat yang lain, negara yang satu ke negara yang lain, kota yang satu ke kota yang lain, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Maka jangan pernah katakan tidak pernah ada keajaiban dan mujizat dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Sesungguhnya kita hidup sampai saat ini adalah mujizat. Bagaimana kita dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, dibawa Tuhan, diseberangkan Tuhan dari pandemi yang sangat luar biasa. Di bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu, kita bagaikan dihidupkan kembali. Ini mujizat yang luar biasa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemerintah kita, melalui ketaatan masyarakat. Dan sampai saat ini pun kita terus dianjurkan untuk terus hidup menaati prokes protokol kesehatan Bapak Ibu. Itu membuktikan Bapak Ibu, jikalau kita boleh tiba sampai saat ini adalah keajaiban daripada Tuhan. Maka orang-orang yang telah merasakan, melihat keajaiban Tuhan dalam kehidupannya, maka kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Ada banyak alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan setiap hembusan nafas kita ini juga adalah alasan kita untuk terus berkata, Tuhan aku mengucap syukur. Bukan karena ketika kita naik jabatan saja, bukan karena kita mendapatkan keberuntungan, kita mendapatkan uang yang berlimpah dan lain sebagainya lalu kita bersyukur, tidak Bapak Ibu. Dalam setiap detik kehidupan kita pun Tuhan mau katakan kita untuk terus bersyukur kepada Dia. Karena perbuatan yang ajaib terhadap semua anak-anak manusia, kehidupan yang bersyukur adalah kehidupan yang mampu
mampu mengingat segala perbuatan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, katakanlah bahwasanya hidupku yang kuhidupi saat ini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka biarlah hidupku penuh puji-pujian, biarlah hidupku penuh syukur kepada Tuhan, biarlah hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang senantiasa kita sampaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, katakanlah hidupku penuh dengan mukjizat Allah, hidupku penuh dengan keajaiban, maka saya akan terus bersyukur akan kasih setia Allah dalam hidupku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau telah terus menyertai kami dan terus melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala nikmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mencukupkan kami atas segala yang boleh kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga melawat kami, memberkati kami, dan memberikan kami kesempatan hidup sampai saat ini. Ini adalah berkat yang sangat luar biasa yang kami terima daripada Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur dalam kehidupan ini. Biarlah kami terus senantiasa memuji kasih karunia-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Ini Tuhan seluruh jemaat-Mu dan pendengar setia renungan harian ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan pergumulan mereka saat ini Tuhan. Bahkan kerinduan mereka saat ini Engkau kiranya Tuhan mengabulkannya dan memberikannya. Berikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu Bapa, dan juga hikmat kebijaksanaan kepada setiap para pemberita firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.